Ternyata banyak banget isu-isu perempuan yang saya temukan setelah menjadi ketua Wilat. Jadi ada banyak perbedaan-perbedaan yang sebetulnya menjadi concern kita untuk mendorong partisipasi perempuan ini bisa lebih daripada 30 capaiannya atau lebih daripada 30%. Kembali lagi dengan kami di Shipping and Logistics Talks dalam segmen Executive Notes. Hari ini kita bersama Ibu Juliana Sofia Damu. Beliau ini sebagai Wilat Global Vice Chairperson untuk Southeast Asia ya Bu, gitu. Yeah. Sama Vice President untuk CILT Indonesia. Yeah. Betul Bu ya? Betul. Lalu kemudian beliau juga sebagai Managing Director di PT ASCO. Bu, biar lebih tidak salah ya, bisa diperkenalkan dulu soal Wilat, lalu kemudian nanti CILT, dan mungkin sedikit tentang perusahaan Ibu. Gitu. Bisa diperkenalin dulu? Ya. Oke, terima kasih sebelumnya ya Pak Damas dan Shipping Talk ya, yang sudah mengundang saya untuk bicara di kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Juliana Sofia Damu, CMILT. Saya adalah Vice President of CILT Indonesia. Saya juga Wilat Global Vice Chairperson untuk Southeast Asia Region. So, dan saya juga running my own company, PT Asia Service Container, ASCO Shipping and Logistics kind of group ya. Jadi kalau perkenalannya mungkin juga yang paling penting, saya adalah Wilat Indonesia Founder ya. Ya, Wilat Indonesia Founder. Saya adalah former Wilat Indonesia Chairperson tahun 2021 sampai Maret 2023 yang lalu. Ya, mungkin itu perkenalan singkat. Ya. Bu, kalau Wilat itu baru udah 2 tahun ya, Wilat itu. Wilat itu ini kan Wilat itu kan Women in Logistics and Transportation. Yeah. Berarti anggotanya semua perempuan. Perempuan. Yeah. Nah, kenapa Bu begitu konsen dengan ini, menurut Ibu Ana kenapa begitu konsen dengan ini, maksud saya gitu? Oke. Perempuan sebetulnya kalau kita bicara logistik, yang mampu menghandle logistik itu sebetulnya perempuan. Kenapa? Karena logistik adalah industri sehari-hari. Kita bangun tidur, ya, mau sarapan, kita bicara logistik. Ada makanan di situ, ya. Kita mau mandi, ada logistik, ya. Terus siapa yang menata semua ini? Kita ngomong dari sisi domestik kita di rumah ya. Yang menata itu adalah perempuan. Saya jarang sekali lihat ada bapak-bapak yang ngurus pagi bangun sudah ada sarapan. Maybe ada di sana ya, tapi jarang sekali. Di Indonesia mungkin belum terlalu common ya, belum familiar ya. Tapi menurut kami perempuan memegang peranan penting di dalam sektor ini ya. Nah, kenapa Wilat ini diadakan? Jadi Wilat itu adalah Women in the Chartered Institute of Logistics and Transport. Ya, jadi organisasi kami itu adalah The Chartered Institute of Logistics and Transport, CILT itu. Oh, jadi bagian dari CILT? Ya, bagian daripada CILT. CILT itu parent organization kita. Jadi rumahnya itu rumah CILT. Nah, CILT adalah jadi kalau mau jadi anggota Wilat harus anggota CILT. Betul, ya. Jadi di CILT itu CILT itu udah ada 102 tahun hari ini. Jadi di CILT itu professional body
yang berbasis di Inggris itu keanggotaannya tuh terdiri dari praktisi, akademisi, peneliti, pemerintah, ya orang-orang yang concern atau yang ada di industri ini, nah, boleh menjadi anggotanya, ya, boleh menjadi anggota CLT. Nah, CLT melihat peranan perempuan ini sangat penting karena dari total anggota CILT 30.000 seluruh dunia, keanggotaan perempuan itu sekitar 10%-nya, ya, sekitar 3.000-an, ya, 3.000-an orang di 40 negara di dunia. Jadi partisipasi perempuan itu dinilai masih sangat sedikit. Sedangkan industri ini membutuhkan perempuan. Gitu. Jadi dengan 10% tadi anggota 10%. CILT itu Yang perempuan. perempuan, ya. Apa ini gambaran dari industri ini, Bu, bahwa komposisi perempuan itu masih rendah di sektor logistik? Betul, masih sangat rendah. Karena target kita adalah pencapaian proporsi perempuan, kita harapkan bisa mencapai 30%, bahkan bisa lebih. Jadi kalau posisi sekarang masih 10% itu masih jauh dari, kita masih bekerja keras untuk ke arah sana. Terus apa yang sudah dilakukan Wilat ataupun CILT dalam konteks tadi? Jadi melihat porsi dari perempuan di sektor ini masih rendah, program apa yang sudah dilakukan Wilat sama CILT itu? Ya, jadi program yang kami lakukan yang pertama adalah tentu program awareness, ya, memperkenalkan industri logistik kepada banyak pihak, ya, banyak pihak. Yang kami sasar yang pertama tentu adalah generasi muda, ya. Maka dari itu untuk program Wilat Indonesia selama masa kepemimpinan saya kemarin itu kita melakukan campaign kepada university, ke kampus-kampus. Kita bikin banyak series of talk gitu loh, ya, series diskusi. Bahkan saya pernah tahun lalu itu membawa CILT dan Wilat diperkenalkan kepada Karang Taruna, ya, anak-anak muda di Karang Taruna di salah satu wilayah di Jakarta Utara, ya. Kenapa ini penting? Menurut saya belum banyak orang mengerti pekerjaan di logistik itu seperti apa sih gitu, ya. Terminologi logistik ini juga orang masih orang awam tuh masih bingung logistik itu apa sih yang dikerjain gitu, ya. Jadi ada evolusi terminologi juga yang mungkin kita harus bisa menjelaskan kepada orang-orang awam, terutama teman-teman kita generasi muda yang sedang ingin mencari industri mana nih yang mereka pengen masuk. Nah, jadi banyak program yang kita kerjakan, Pak. Salah satunya adalah membuat beberapa series of talk and discussion di beberapa kampus. Contohnya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik di Bandung. Dulu itu, sekarang namanya Universitas Logistik and Business International. Sekarang namanya ULBI di Bandung. Terus kita juga melakukan beberapa pengenalan di beberapa universitas di Semarang, Jawa Tengah, di Bali, di Politeknik Transportasi Darat, di Trisakti, ya, ITL Trisakti, di Prasetya Mulia, ya, pernah juga di Universitas UNJ di Jakarta juga. Jadi ini cara kami untuk memperkenalkan industri
Dan pada series of talk itu kita membawa teman-teman yang dari industri untuk bicara. Jadi mereka yang pelaku usaha seperti saya, yang terjun sehari-hari di industri ini, kami yang hadir untuk bicara di situ. Dan itu sangat menarik buat mereka yang mendengarkannya. Ya artinya kan gini Bu, ini bukan masalah gender ya, Bukan, tapi kan selama ini kan memang namanya dunia logistik atau transportasi itu konotasinya itu Male dominated. Laki-laki banget gitu. Laki-laki. Nah setelah Ibu menjelaskan ini kepada mahasiswa ataupun kepada generasi muda, itu gimana tanggapan mereka? Semangat atau gimana dengan hal seperti ini? Tanggapan mereka excited banget gitu ya, karena mereka melihat bahwa wow, perempuan ternyata bisa ada di industri yang mayoritas kaum laki-laki nih ya, dan we are just fine gitu loh. Jadi saya boleh cerita sedikit pada Mas, saya tuh karena tahun 93 saya udah ada di Priok ya, di Tanjung Priok. Maksudnya di industri ini saya udah ada 93. Jadi ketika saya bergabung dengan CLT dan ditunjuk menjadi Wilat Indonesia Chairperson untuk pertama kalinya, I was a bit confused gitu loh, karena saya nggak pernah tahu ada isu-isu perempuan gitu. Karena saya udah ada di industri ini sudah lama, dan bagi saya laki-laki dan perempuan itu sama aja gitu loh. Hanya is a matter of opportunity yang kita harus kejar dan kita harus bersaing di situ ya. Ternyata banyak banget isu-isu perempuan yang saya temukan setelah menjadi ketua Wilat. Jadi ada banyak perbedaan-perbedaan yang sebetulnya menjadi concern kita untuk mendorong partisipasi perempuan ini bisa lebih daripada 30 capaiannya atau lebih daripada 30%. Dan anak-anak muda ketika kita menceritakan pengalaman kita, ya bagaimana misalnya saya pernah cerita bagaimana ketika saya menghandle satu project, saya harus tidur di lapangan gitu ya, tungguin barangnya diperiksa, nunggu orang bea cukainya, nunggu surveyornya, nunggu barangnya diikat, di lashing dan segala macam. Itu khususnya buat mereka yang suka challenge, ini menarik banget. Iya, menarik banget. Ya. Bu, di samping porsi perempuan di sektor ini masih rendah gitu. Jadi itu udah rendah, tapi kan lebih rendah lagi soal posisi mereka di perusahaan, kan soal di posisi decision making itu juga kan masih sangat kurang kan, masih sangat kurang gitu. Jadi menurut Ibu gimana ini? Apakah itu bagian dari konsen Wilat atau CILT juga? Gimana tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi juga harus menjadi decision making gitu. Betul. Salah satu pilar daripada kegiatan Wilat itu dilandasi oleh kepemimpinan, leadership. Leadership ini powerful ya, powerful banget. Makanya concern kita salah satunya adalah bagaimana mendorong teman-teman yang sudah ada di industri ini, yang mungkin mereka saat ini dalam level frontliner, itu bisa di-empower, di-mentoring dari sisi kami sebagai institut, bagaimana mereka mempunyai knowledge yang benar, ya, dan mempunyai upskill experience yang baik dengan belajar daripada sesi-sesi workshop yang dilakukan oleh Wilat, itu bisa membantu mereka untuk memiliki leadership skill yang baik. Saya contohkan yang kita lakukan di Wilat itu, dari beberapa banyak kegiatan yang kita lakukan, itu kita membentuk komite-komite kepanitiaan. Nah, disitulah nanti kelihatan ya kepanitiaan ini siapa yang nanti ngelit, itu kelihatan. Nah, yang belum bisa ngelit
itu kita akan kasih dia encouragement. Kita akan kasih dia semangat, ya, motivasi supaya mereka punya kepercayaan diri, level of confidence yang baik untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, itu. Lebih dari itu juga Bu, satu lagi nih ya, kalau sampai di pemimpin itu kan memang lumrah diperjuangkan. Tapi yang paling minim juga ya di tengah tantangan dan perubahan baik itu ekonomi maupun logistik secara khusus, orang-orang seperti Ibu Ana yang punya jiwa entrepreneurship itu kan masih sedikit. Apakah ini juga menjadi concern? Artinya tidak hanya mendorong mereka jadi leader di satu perusahaan yang tempat mereka kerja, tapi juga dididik untuk bisa menjadi entrepreneur. Jadi bisa mendirikan perusahaan lalu membuka lapangan kerja buat yang lain. Itu juga menjadi concern dari si ILT sama Wilat. Ya. Betul. Jadi salah satu pilar kegiatan kami juga adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Makanya kami juga melakukan banyak sesi kelas, workshop, itu untuk mengempower teman-teman kami, terutama mereka yang dalam level frontliner, mereka yang masih berpikir mungkin secara karir mereka mungkin merasa di tempat mereka kurang punya cukup peluang untuk maju. Nah, kita memberikan mereka semangat dan juga motivasi untuk mereka berpikir bagaimana bisa menjalankan usaha di industri logistik. Karena peluangannya sangat banyak, ya. Peluangnya sangat banyak, tetapi itu tidak cukup, ya. Dia harus punya knowledge, ya. Skill yang dia punya, yang dia belajar di perusahaan itu menjadi salah satu aset buat dia. Tetapi dia harus upgrade, dia punya knowledge sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu yang Wilat lakukan. Jadi kita mengempower juga teman-teman untuk mempunyai entrepreneurial mindset yang baik. Bukan cuma itu, tetapi kita juga membawa sesi-sesi kelas mentoring kepada kampus-kampus untuk juga teman-teman yang generasi muda ini terbangun pemikiran untuk menjadi wirausaha. Itu yang kita lakukan, Pak. Dan saya merasa bahwa orang Indonesia itu punya kreativitas dan pemikiran yang inovasi. Itu ada. Orang Indonesia itu sangat lihai dalam hal itu. Mereka kreatif, mereka juga sangat inovatif. Hanya yang kurang dari kita itu keberanian. Ya. Unsur keberanian ini, Pak, memang kalau jadi pengusaha itu ibaratnya itu harus jadi orang bonek, harus bondo nekat gitu kan, harus nekat memang. Jadi kalau dia punya kreativitas yang baik, dia punya pemikirannya inovasi, tetapi kalau dia nggak punya self-confident, keberanian dalam dirinya, itu tidak akan cukup. Nah, itu makanya kita encourage mereka dengan pelatihan-pelatihan soft skill, untuk harus punya leadership skill. Kita juga bantu mereka untuk public speaking-nya, negotiation skill-nya harus baik gitu ya. Sehingga mereka mempunyai satu entrepreneurial mindset yang baik untuk bagaimana nanti mereka masuk di industri ini dan melihat peluang, dia tap into the opportunity dan bisa jadi wirausahawan di industri logistik. Baik, kita akhiri dulu sesi pertama.